Awalnya memang ngambil dari para peternak gitu ya, nyari ke pelosok-pelosok. Ya berikutnya mulai nyimpen di petani-petani yang sudah punya kandang gitu ya. Makanya makin apa ya? Setiap periode itu selalu bertambah indukan karena memang anakan betinanya itu kita simpan. Jadi ini yang dari tani itu rata-rata memang betina karena yang jantannya itu sudah dilepas keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel HijiTV nih teman-teman. Nah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya Sobat HijiTV. Mudah-mudahan teman-teman yang selalu setia menonton channel HijiTV dapat manfaatnya gitu ya, dapat menyerap ilmu dari narasumber kita yang kita kunjungi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk kali ini kita lagi di mana nih teman-teman Sobat Terang? Sekarang kita berada di HIPPI Farm teman-teman ya. Jadi di sini tuh peternakannya artinya tuh Himpunan Pengusaha Persatuan Islam Kabupaten Tasikmalaya. Jadi ini berdirinya peternakan ini dari berbagai banyak inilah investor ya teman-teman. Jadi insya Allah di sini dapat kita ambil hikmahnya mungkin dan ilmunya juga. Kita akan langsung aja tanpa berlama-lama teman-teman. Yang teman-teman yang baru bergabung silahkan di like dan di komen dan di subscribe juga ya. Nah jangan lupa dinyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan info mana nih ilmu terbaru seputar peternakan dombanya nih. Nah ini domba-dombanya lagi pada makan nih. Widih teman-teman ya. Wih ada garutan juga tuh. Wih mantap. Lagi pada makan siang kayak nih teman-teman. Oh nah ini kandang breedingnya sepertinya nih. Banyak garut-garutan. Assalamualaikum. Salam. Sehat ah. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah nih kita bisa bersilaturahmi Ya, ini ah. sampai juga. Jasar. Siap. Nah ini di kandang mana nih kita nih ah? Ini lagi di kandang HIPPI Farm Tasikmalaya, Kang, di Kabupaten Tasikmalaya di Ciawi. Tepatnya di Ciawi, Kampung Panyusuhan, Kecamatan Ciawi ya. Kecamatan Ciawi nih teman-teman. Saya memang berkali-kali lah ngejalur dari sini lewat-lewat gitu. Cuman baru tahu sekarang ada kandang domba di sini. Emang ini kandang baru sih, Kang? Oh baru. Ya. Udah berapa berdiri lama? Baru sekitar 5-6 bulan lah. Oh ya. Baru sekitar 5-6 bulan. Oh berarti baru nih teman-teman ya. Ya untuk kandang di sini baru lah, Kang. Nah, tapi untuk beternak sendiri nih udah lama lah mungkin ya. Kalau beternaknya sih udah dari ada kali di 5-6 tahun, Kang, dari 2018-an lah. Oh, berarti untuk kandang ini mah kandang baru. Ya, gitu. kandang ini kandang baru. Nah kita pengen tahu dulu nih seperti apa ya. Jadi itu dari dulu udah lama tuh beternak. Sebelum kandang ini berdiri itu seperti apa beternaknya? Jadi pas awal mula tuh jadi ini, Kang. Jadi biasa kan di kampung-kampung tuh ada pagelaran kurban. Ya. Nah, pada waktu itu tuh saya jadi ketua panitia kurban. Kemudian membutuhkan stok supply domba-domba untuk kurban itu. Ya. Nah, waktu pas awal-awal sih masih ngambil dari para peternak di gunung atau di kampung-kampung ke pelosok-pelosok nyari gitu untuk stok kurban warga sekitar. Nah akhirnya untuk periode berikutnya saya tuh mikir kenapa nggak punya domba sendiri gitu. Nah, makanya pas setelah selesai Idul Adha di tahun tersebut langsung mulai tuh nyimpen 1 domba, 2 domba, 3 domba di sekitar untuk ditengahkan lah. Jadi yang ngurus itu bilang gitu, kalau ngurus 1 atau 2 ekor tuh tanggung, kenapa nggak 5 ekor, kenapa nggak 10 ekor. Ya akhirnya nyimpen lah 5 ekor, kemudian nyimpen lah berapa ekor di satu tempat. Lama-kelamaan banyak di beberapa yang ngurus gitu ya. Akhirnya buka kandang sendiri di dekat rumah. Makin lama berkembang, buka di kandang berikutnya di kampung lain, buka kandang pribadi sendiri lagi di kampung lain, dan terakhir ini yang kita buka, Kang, kerjasama dengan para investor dari para pengusaha Himpunan Persatuan Islam. Oh yang ini mah. Yang ini, berarti yang lainnya tuh milik pribadi sendiri yang. Iya. Oh jadi awal mulanya itu
memang jadi panitia kurban, cari-cari ke pelosok gitu mengembara ya. Nyari hewan-hewan kurban gitu. Oh, jadi bisa dibilang buat teman-teman pemula juga kalau bisa nggak punya kandang tapi bisa punya domba tuh seperti itu ya? Bisa. Awalnya juga saya diawali dengan tidak memiliki kandang. Jadi awalnya memang ngambil dari para peternak gitu ya, nyari ke pelosok-pelosok. Ya berikutnya mulai nyimpen di petani-petani yang sudah punya kandang gitu ya. 1 ekor, 2 ekor, lama-lama makin banyak gitu. Dan berkembang ya seiring berjalannya waktu. Makin lama ya aset tuh makin bertambah gitu, makin banyak. Iya. Tadinya cuma nyimpen nyimpen jantan, jalu lah. Oh, 1. Jalu untuk dibesarkan. Nah, lama kelamaan mulai nyimpen bibit, indukan gitu untuk diternakan. Dan setelah berternak ya lama-lama makin banyak beranak ya akhirnya berkembang lah. Alhamdulillah. Iya. Oh iya, kita udah langsung tanya-tanya aja nih. Kenalan dulu sama siapa nih, barangkali teman-teman. Irham Hudaya, Kang. Iya. Ya, si orang sini. Berarti berposisi sebagai apa di sini, Nah, di sini sebagai ketua pengelola lah. Kan ada beberapa, kita membawahi tim juga gitu. Ya, ada yang pengurusnya, kemudian ada yang bagian ngarit, pakan dan sebagainya. Saya di sini sebagai ketua pengelola. Oke, siap. Nah, berarti ya tadi bilang ini kandang baru teman-teman ya. Jadi awal mulanya kan ini berdirinya banyak investor lah ya. Nah, beberapa lah gitu investor. Dan kenapa milih di ternak domba, nggak usah yang lain atau ternak yang lain itu? Kenapa tuh? Pertama memang secara personal gitu ya. Kita sudah memiliki pasangan tersendiri. Contoh untuk anakan Garut itu kebetulan kita tuh punya pejantan dari PDP Jagat Junior. Oh, dari Garut tuh. Dari Garut. Wih. Yang punyanya Haji Nugraha. Iya, Haji Nugraha itu salah satu sesepuh di domba Garut lah yang mengembangkan domba Garut pada awalnya. Iya. Nah itu jadi anakan dari namanya Harley di sini. Oh, Harley. Ya, namanya Harley. Jadi anakan Harley itu memang sudah ditunggu gitu, Kang. Ya, orang tuh pada ingin. Oh. Jadi anakan Harley malah anakan Harley. Nah, makanya kemarin kita baru ngirim ke Tahajinya itu sendiri. Oh. Nah, rupa-rupanya teman-teman di sini ada peranakan dari PDP Jagat Junior itu. Si siapa? Namanya Harley, Kang. Harley. Harley ini dia turunan atau anak dari Geger. Oh, Geger. Geger itu anak dari Jagat, makanya disebut PDP Jagat itu. Jadi dulu Jagat, setahu saya gitu ya. Setahu saya itu salah satu pejantan terbaik yang ada yang mengembangkan lah awal mula dari domba Garut itu sendiri. Jadi silakan dikoreksi saja. Memang basic saya sih sebenarnya peternak gitu. Jarang orang tuh di Pamidangan. Iya. Untuk kesenian. Nah, saya sih fokus di ternak, tapi setahu saya bahwa memang Geger dan Jagat ini sangat diidolakan lah untuk di domba Garut tersebut. Ya udah punya nama dia tuh ya. Makanya di kami sih untuk pemasaran anakannya tuh nggak begitu sulit gitu. Sudah banyak dari para peternak ataupun mungkin bandar gitu lah. Ya. Itu yang nyari anakan domba sini gitu. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini bukan hanya fokus di pedaging aja atau kurbanan gitu ya, nantinya jual bibitan juga untuk kontes bisa ya berarti. Justru memang fokus kami lebih ke ini, Kang, lebih ke breeding. Jadi yang dijual tuh memang anakannya. Nah, biasanya kami jual tuh anakan jaluna, anakan jantan. Iya. Jadi untuk anakan bintang atau betinanya itu dikembangkan lagi untuk apa? Untuk indukan berikutnya, di periode berikutnya. Nah, makanya makin
setiap periode itu selalu bertambah indukan karena memang anakan betinanya itu kita simpan sendiri untuk pengembangan peternakan. Oh, siap-siap. Nah, seperti itu teman-teman. Kita mungkin ini berjalan di peternakan ya. Dari dulu kembali lagi ke yang tadi itu awal mula ya ngemitrakan. Nyimpen domba di petani-petani. Itu sistemnya seperti apa tuh sampai bisa seperti inilah gitu, ada beberapa blok-blok kandang gitu. Itu sistem kemitraannya seperti apa dulu? Ya sebenarnya sih secara umum hampir sama lah Kang, sederhana gitu. Jadi kita simpan di peternak, kemudian nanti anaknya dibagi hasil. Itu sampai sekarang juga masih berjalan gitu. Jadi ada beberapa ekor yang kita simpan di beberapa tempat di petani-petani tradisional lah. Yeah. Cuma memang makin kesini, periode-periode kesini kita bikin kandang sendiri. Kenapa bikin kandang sendiri? Karena secara secara prosedural, secara penanganan di kandang itu lebih baik lah. Karena kan ya di tradisional atau di misalnya di kampung-kampung gitu ya, itu sekedar ngurus, kemudian misal sudah lahiran dibagi. Tapi kalau kita di kandang pribadi itu ada proseduralnya, misalnya contoh seperti pengobatan, penyuntikan vitamin, kemudian banyak treatment yang mungkin di kandang-kandang tradisional itu tidak dilakukan. Tapi di kandang yang lebih modern atau yang lebih lebih terterapi lah, terorganisir, nah itu dilakukan gitu. Makanya secara hasil sih mungkin secara biaya gitu ya. Secara biaya memang di kandang pribadi itu lebih besar mungkin dibandingkan kandang-kandang tradisional. Tapi memang secara hasil itu lebih baik daripada kandang-kandang yang kita simpan di tradisional gitu. Oh iya ini seperti itu teman-teman. Nah kita sambil jalan ini berarti di sini ada kandang apa aja nih ini? Nah di sini ada rata-rata koloni sekarang. Koloni. Kita tuh koloni. Ini siapa nih? Aduh. Ini silang. Nah ini juga masih sama turunan dari leles juga sih. Oh dari leles juga. Leles. Cuma memang ini adalah pejantan baru lah kan. Baru. Pejantan baru. Jadi di sini ada beberapa kandang dan ini kandang perkawinan ya mungkin ya. Kandang koloni ini baru di koloni sih. Oh ini cempe-cempenya itu ya? Ya ini cempe-cempenya. Nah ini yang hasil dari dari tengahan. Oh dari tani nih. Tani. Jadi dari tani kita simpan dulu di sini. Oh berarti kalau misalkan dari tani nih ada 2 gitu. Ya. Itu satu petani satu kita ambil gitu. Betul. Jadi ini yang dari tani itu rata-rata memang betina karena yang jantannya itu sudah dilepas keluar. Jadi kenapa jantan itu selalu kita lepas keluar? Karena memang untuk perputaran populasi di kandang. Sebab untuk dibesarkan lagi kandang itu kan terbatas kan. Jadi kalau dipaksakan terus populasinya bertambah gitu ya kasihan juga gitu. Makanya biasanya kalau kita nyimpen jalur jadi rata-rata kan di hasil ternak tuh grade-nya berbeda-beda. Ada grade A, grade B, grade C. Nah biasanya grade A itu yang kelas-kelas seni lah. Itu biasanya udah keluar pas awal-awal, sudah disortiran gitu. Nah yang B itu juga biasa diambil sama ada yang peternak juga, kemudian sama bandar juga. Nah yang grade C mungkin itu lebih ke pedaging. Nah pedaging itu biasanya kita simpan juga tuh di ini Kang di para petani lagi. Jadi untuk dibesarkan. Nah nanti pas diambil pas hari raya kurban itu. Jadi untuk diambil pedagingnya. Nah, kalau yang betina-betina kayak gini ini memang untuk calon indukan berikutnya lagi, periode berikutnya, makanya disimpan sih. Berarti nantinya akan bertambah banyak gitu ya. Ini bakal anakan lagi, nanti betina dipakai lagi anakan lagi gitu ya. Rencananya gitu kan, terus aja. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah untuk masalah pakan di sini pakannya sendiri kalau satu hari nih berapa kali nih ya? Untuk pakan itu untuk ini kan sebenarnya tiap-tiap kandang tuh agak berbeda-beda ya Pak. Jadi memang punya kondisinya masing-masing. Nah untuk kandang di sini tuh pada awal mulanya kita rumput liar sama silase dari rumput tanam. Silase dari Paxo. Karena tuh yang terbaru ada Biovitas ataupun rumput odot. Cuma memang untuk sekarang di bulan 1-2 bulan terakhir inilah kita fokusnya di rumput liar semuanya dulu. Jadi untuk silase itu ditahan dulu sebentar. Untuk 1-2 bulan ini emang karena kondisi kandangnya lagi tidak memungkinkan aja sih. Biasanya kita tuh sedia tuh bikin silase sendiri gitu, chopper sendiri.
kemudian disimpan di drum. Cuma emang karena ada beberapa kondisi lah yang apa yang membuat kita tuh mengharuskan untuk si apa domba-domba di sini untuk pakai glukosilin dulu. Jadi pekerja di sini ada bagian pakan dan mereka ngarit gitu. Iya. Itu perharinya di sini kan populasi itu sekitar 100 ekoran. Oh, dia ada di sini tuh. 100 ekoran gitu kan. Nah, itu untuk jumlah karungnya mungkin sekitar 25 karungan lah kan. Per hari tuh. Perharinya 25 sampai ya kisaran 25. Tapi itu untuk pemberian jadwalnya pagi-pagi, Pagi dan sore aja. pagi dan sore. Oh, 2 kali. Kemudian kalau di malam itu di sore itu ya, itu ada sekalian sama ampas tahu. Oh, pas tahu. Karena memang Oh. di kita kan breeding ya, fokusnya breeding. Nah, ampas tahu itu sebagai apa ya? Sebagai konsentrat untuk penyubur dari susunya itu. Oh, jadi kelebihan ampas tahu tuh jadi buat ibu-ibu yang hamil menyusui ya. Ya bagus untuk ya untuk tambahan nutrisi untuk ibu-ibu induk yang hamil. Hamil ya. Menyusui lah. Oh, nah ini berarti ini ibu-ibu semua nih ya? Ya, ini rata-rata emang udah pada dipijas, Kang. Oh, udah positif hamil berarti? Positif hamil. Jadi biasanya di kita tuh di koloni itu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan sama bisa contoh disimpan di jantan di koloni gini. Iya. Nah, cuma untuk berikutnya biasanya di bulan kedua itu masih kita satukan sama pejantan, tapi bukan pejantan Garut. Oh. Kita juga ada pejantan Texel, pejantan Awasi gitu. Kenapa tidak dengan Garut? Karena memang apa ya? Karakteristik dari Garut tuh jantan Garut tuh dia lebih apa ya? Lebih Agresif apa? ya? Lebih agresif. Oh. Lebih agresif. Nah, kalau misalnya dari jenis lain kayak Texel, kemudian Awasi itu lebih main aman gitu. Oh, baik deh ya. Jadi makanya lebih aman untuk indukan. Jadi biasanya nanti selama 1 bulan itu kita koloni sama Garut karena memang fokus utama kita masih di Garut itu kan masih nyari turunan-turunan di Garut karena memang pasar kita masih ke pasar lokal. Jadi memang di sekitar kita itu masih banyak membutuhkan atau yang dicari adalah domba-domba Garut. Nah, kenapa kemudian sekarang mulai berkembang ada Texel, ada Awasi, mungkin kedepannya juga ada Dorper gitu. Itu sebagai alternatif karena di kita juga kan ada target untuk kurban. Oh, iya Jadi iya. untuk pengembangan berikutnya ya untuk segmen pedagingnya itu mungkin kita ngambil dari turunan Texelnya, dari Awasi dan sebagainya. Oh, iya iya. Jadi emang awalnya di sini juga pasaran tujuannya masih di lokalan lah, Garutan gitu ya. Cuman untuk pedaging kedepannya pakai domba-domba cross Texel ya. Iya, betul. Masih juga Dorper juga mungkin kedepannya ya. Itu kita juga baru ambil pejantan masih umur 5-6 bulan lah. Masih muda juga. Masih 5 bulanan itu FB Awasi itu kita ambil dari pusat domba. Masih di Tasik di sini. Oh, gitu teman-teman. Tapi ini Mas, ini nggak galak juga nih ya? Atau galak nih? Sebab gini, memang biasanya kalau yang di koloni itu dia galak untuk beberapa saat aja kan. Oh. Jadi kalau memang biasa apa ya? Biasa di koloni gitu ya. Iya. Lama-kelamaan udah normal aja seperti biasa. Oh. Memang rata-rata kalau domba-domba Garut pejantan gini ya, yang dia sistemnya koloni dia agak kurus sih. Agak kurus karena tipikal domba Garut ketika pejantannya disatukan sama betina itu makannya kurang ini kan. Oh, kurang ini. Ya, makannya kurang beda sama misalnya dari jenis yang kita coba ya di Cross Texel, di Awasi. Dia makannya normal gitu walaupun di koloni dengan betina. Iya. Nah, kalau karakter ini mungkin pengalaman kita aja berbagi pengalaman gitu ya. Iya. Nah, kalau di domba Garut itu penjahatannya itu kalau ketika dikolonikan dengan betina, nah itu dari pakannya dia agak kurang. Jadi mungkin fokusnya sama betina. Jadi nafsunya tuh sama ke betina kambing gak itu. makan ya. Oh. Nah, kalau dari jenis lain yang sedang kita coba di sini yaitu sama Cross Texel, sama Awasi, itu mereka ya walaupun disatukan sama betina ya secara pakan normal-normal aja. Jadi tidak ada penyusutan lah. Nah, biasanya ini udah mau terakhir nih. Nanti mungkin sekitar
berapa hari itu udah di fokus di recovery. Jadi si pejantannya itu di recovery atau digantikan dengan pejantan lain biar tubuhnya bagus lagi gitu. Jadi diistirahatkan mungkin periode 1 bulan atau beberapa minggu gitu lah. Sampai dia pulih lagi, kemudian dikolonikan lagi. Berarti khusus untuk pejantan Garut itu nggak paten di kandang kawin ya? Tapi alhamdulillah secara fisik, secara perawatan bagus, bahkan di usia yang udah belasan tahun ini kondisinya masih fit dan masih bisa dikoloni gitu.